Hey ho Pop Gengs. Menjadi salah satu penyedia jasa streaming film paling populer di zaman sekarang, Netflix sudah menjadi bagian besar dalam industri hiburan dunia. Tidak jarang, platform streaming ini menyediakan film berkualitas untuk kita nikmati bareng siapa aja. Bahkan kamu yang jomblo pun bisa tuh ditemani Netflix setiap saat. Nah, bicara tentang Netflix, baru-baru ini penikmat platform tersebut digemparkan dengan serial dari Korea yang bernama Squid Game. Bagaimana tidak, film ini digadang-gadang menjadi film terbaik sepanjang masa di Netflix, yang tentu saja mengundang perdebatan tentang julukan film terbaik sepanjang masa Netflix. Ya, karena ada yang bilang serial dari Spanyol yaitu Money Heist ini lebih baik ketimbang Squid Game. Namun apakah itu benar? Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita bandingkan bersama kedua serial tadi dalam DP Versus kali ini, perebutan gelar film terbaik sepanjang sejarah di Netflix. Bagi kamu yang asing dengan kedua serial ini, Money Heist dan Squid Game memiliki tema yang berbeda. Untuk Money Heist, serial asal Spanyol ini memiliki judul lain La Casa de Papel, memiliki tema perampokan bank. Bagi kamu yang suka dengan film aksi kriminal dan tembak-tembakan, serial yang satu ini recommended banget. Money Heist menyuguhkan aksi sekelompok perampok yang diotaki oleh karakter bernama Profesor, yang memiliki tim dengan nama-nama unik serupa nama kota-kota dunia, yakni Tokyo, Denver, Berlin, Rio, dan lain-lain, yang mengenakan baju merah dan topeng yang terinspirasi dari pelukis Salvador Dali. Pada film ini, aksi perampokan yang dilakukan sudah mencakup dua kasus. Kasus pertama berada di season 1 dan season 2 tentang perampokan Bank of Spanyol. Kasus kedua tentang pencurian cadangan emas Spanyol yang dibungkus dalam season 3, 4, dan 5. Rencananya, film ini masih akan berlanjut sampai 3 Desember 2021 mendatang untuk memperlihatkan bagian kedua dari season kelima Money Heist. Konon ini adalah episode terakhir dari serial yang berjaya di Netflix ini. Sementara serial Squid Game bertema thriller dan juga bertema survival dengan berbasis pada sejumlah permainan anak-anak Korea. Mulai dari lampu merah, lampu hijau, tarik tambang, hingga memotong permen dalgona. Di film ini, kita akan melihat aksi menegangkan dari para peserta yang berjumlah 456 pemain berseragam berwarna hijau yang memperebutkan hadiah senilai 45,6 miliar won atau 541 miliar rupiah. Di game yang mereka mainkan ini, para pemain diawasi oleh para panitia yang memiliki topeng dengan simbol mirip controller PlayStation. Nah, film ini hanya dibungkus dalam satu season yang terdiri dari 9 episode. Masalah season kedua, sampai sekarang belum ada kejelasan tentang kapan serial ini akan berlanjut. Tapi setelah melihat kesuksesannya di level internasional dan endingnya yang gantungin banget, sepertinya kita bisa berharap kalau film ini akan memiliki season 2-nya. Oke, itu tadi sedikit gambaran awal mengenai kedua serial tersebut. Sekarang kita pindah ke soal produksi kedua serial ini. Serial La Casa de Papel alias Money Heist diproduksi oleh Alex Pina dari Vancouver Media, sebuah rumah produksi asal Spanyol. Awalnya ditayangkan di stasiun TV Spanyol Antena 3 sepanjang 15 episode. Nah, dalam proses pembuatannya ini, film ini dimulai pada Januari dan dilakukan dengan sangat spektakuler. Gak tanggung-tanggung, film ini melibatkan sekitar 75 kru dan pengerjaan selama 273 hari untuk satu season. Hebatnya lagi, gambar dari film ini diambil di 11 lokasi berbeda yang tersebar di berbagai negara. Jadi wajar kalau serial ini digosipkan menelan biaya produksi sekitar 3,4 juta sampai 4,6 juta US dollar atau 48,2 miliar hingga 65,5 miliar rupiah. Di mana kebanyakan uang ini habis untuk pembayaran aktor yang berkisar 781 juta hingga 923 juta rupiah per aktor. Untuk aktor dengan bayaran paling mahal masih dipegang oleh Alvaro Morte yang memerankan Profesor karena bayarannya dirumorkan mencapai 2,1 miliar rupiah. Meskipun Money Heist menjadi serial terlaris di Netflix dengan 85 juta penonton, namun serial ini hanya dibeli oleh Netflix senilai $2.
atau Rp28.000. Soalnya serial ini sewaktu ditayangkan di TV Spanyol dianggap nggak punya prospek. Kini, Dewi Fortuna rupanya sedang berpihak pada Netflix. Sedangkan Squid Game berasal dari studio bernama Siren Production and Corporation dari Korea Selatan. Untuk terrealisasi menjadi sebuah film, ada cerita memilukan di balik Squid Game. Penulis naskahnya, Hwang Dong-hyuk, harus berjuang selama 12 tahun agar naskah yang ditulisnya sejak 2008 ini bisa diproduksi. Saat itu tidak ada pihak yang mau memproduksi naskah ini, yang dianggap terlalu aneh untuk zaman itu. Tahun 2019, Netflix melirik rencana ini. Dan barulah di tahun 2020 proses syuting pun dimulai yang menghabiskan 150 hari, dari Juni hingga Oktober 2020 kemarin. Ya, waktu ini terbilang pendek untuk membuat film semenakjubkan Squid Game. Nah, resep pamungkas waktu yang dilakukan oleh rumah produksinya adalah nambah krunya hingga 100 orang. Dan juga set tempat yang dilakukan merupakan ruangan raksasa yang penuh dengan properti. Untuk budget, serial ini menghabiskan sekitar 1,7 juta hingga 2,8 juta US dollar atau 24,6 miliar hingga 41 miliar rupiah. Uang produksi ini sudah meliputi bayaran aktor yang rata-rata mendapatkan 844 juta rupiah per aktor. Dan untuk aktor termahal dipegang oleh Lee Jung Jae yang dibayar 3,6 miliar rupiah. Untuk hak siar sendiri, Netflix tidak membeli hak siar dari Squid Game, namun menjadi sponsor untuk serial tersebut. Ya, keputusan menjadi sponsor ini tentu adalah hal yang tepat karena berdasarkan laporan dari Netflix, Squid Game menjadi serial paling banyak ditonton. Ya, meskipun hingga hari ini jumlah penonton pasti dari Squid Game belum diketahui. Setelah membahas sinopsis dan juga jalan produksi dari kedua serial, sekarang mari kita pindah untuk melihat bagaimana rating dari kedua serial ini. Kita membandingkan rating yang didapatkan Money Heist dan Squid Game berdasarkan situs Rotten Tomatoes, IMDb, dan Metacritic. Baik, dari skor tadi sudah kita tahu kalau Money Heist menang tipis dari Squid Game berdasarkan penilaian para kritikus dan penggemar film. Ya, jadi bisa kita bilang kalau kedua film ini sukses besar dengan bukti bisa merebut banyak penonton dan menaikkan perhatian bagi para aktor kedua serial ini. Contoh kecilnya aja bisa terlihat dengan follower Instagram dari pemain wanita Money Heist, Ursula Lolita, yang memerankan Tokyo udah mencapai 23,9 juta. Dan juga pemain wanita di Squid Game, Ho Yeon Jung, sudah mencapai 19,3 juta follower. Emang ngaruh ya kedua serial tadi bagi popularitas bintangnya? Nah, itulah tadi pembahasan hari ini tentang Money Heist dan juga Squid Game. Dari data yang dipaparkan bisa kita lihat kalau biaya produksi dari Money Heist lebih mahal ketimbang Squid Game. Dan rating dari Money Heist pun lebih tinggi ketimbang Squid Game. Jadi, fix film terbaik Netflix untuk sekarang masih dipegang oleh Money Heist. Oke, sekian dulu jumpa kita di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.